Oke, selamat sore Sobat Balcipak. Hari ini kita akan memulai lagi tapi di channel yang berbeda. Sebelumnya saya sudah membahas beberapa konten tentang sepak bola, terutama biasanya saya akan membahas tentang AC Milan. Berhubung ini masih awal musim, pramusim lah ya tepatnya, karena liga-liga di Eropa khususnya belum mulai, akan dimulai kalau nggak salah itu pertengahan Agustus. Nah, jadi mungkin kita perkenalan dulu sebelum nantinya kita akan membahas beberapa topik yang tentunya membahas sepak bola di dunia, di Eropa ataupun di Indonesia dan sebagainya. Hari ini saya akan memulai perkenalan bagaimana awal mulanya channel ini ataupun saya yang dari dulu emang suka sepak bola, karena kayaknya menarik sekali untuk dibahas mengenai apapun yang terjadi di sepak bola di era sekarang maupun yang pernah saya alamin dari zaman dulu gitu loh. Singkat cerita, pada awal tahun 2000-an itu saya sudah mengenal sepak bola melalui Serie A. Tapi sebelum di Serie A, awalnya itu dari Piala Dunia 98. Itu belum sempat nonton, tapi bapak saya pernah bilang kalau saya itu pernah seliweran pas mereka nobar final Brazil lawan Prancis di tahun 98. Tapi yang memang benar-benar membuat saya jatuh cinta terhadap sepak bola itu awalnya adalah pada tahun 2000, tepatnya di Euro 2000. Dan di masa itu kami anak SD zaman itu di tahun 2000, mungkin saya sekitar kelas 3 atau kelas 4 SD, itu dicekoki sama tontonan-tontonan ataupun buku ataupun tas yang memang berlabelkan pemain-pemain sepak bola, khususnya Italia zaman itu. Ingat sekali kami menamai baju olahraga waktu itu pakai tip X, entah itu pakai spidol, itu dengan nama-nama pemain Itali. Seperti dulu ingat saya memakai Zambrotta di nomor 7, padahal nggak tahu saya zaman itu jersey Zambrotta itu bernomor punggung berapa ya. Itu tepatnya tahun 2000-an. Di tahun 2000 sebelum saya mengenal AC Milan, mengulik lagi tentang Itali, kok jersinya bagus, pemainnya pada bagus semuanya, dari sektor back ataupun midfielder ataupun di pemain depannya semuanya bagus, tahu sendiri lah ya. Setelah itu di Piala Dunia Korea Jepang, saya menyaksikan sendiri bagaimana Italia dipecundangi oleh Korea zaman itu, karena kartu merahnya Francesco Totti, terus Maldininya gini-gini segala macam, itu menjadi kontroversi sekali. Setelah Italia ada Spanyol juga yang tersingkir akibat olah pengaturan skor pada masa itu. Berjalannya waktu, saya menemukan sosok yang bernama Paolo Maldini. Nah, Paolo Maldini inilah cikal bakal saya mengenal klub, yaitu AC Milan. Nah, AC Milan ini sendiri saya kenal mungkin lewat ya jersey-jersey dari abang-abangan. Ada yang pakai siapa, Andriy Shevchenko lah, ada yang pakai Andrea Pirlo lah, dan segala macam. Di tahun 2005 tepatnya itu saya menonton langsung final Liga Champions yang di Miracle of Istanbul. Nah, itulah kejadian skor 3-3 dan penalti yang Milan sempat unggul di babak pertama, terus berakhir di tambahan waktu. Setelah itu penalti dan Milan akhirnya kalah. Nah, di situ saya sempat dimarahin sama ibu saya sendiri karena pernah nendang TV ya, mainnya dini hari. Nah, disitulah saya mulai kok ini bagus banget klubnya, kok ini keren banget, AC Milan, AC Milan, AC Milan. Akhirnya ya ngulik-ngulik sampai ibu saya itu membelikan saya kalender di tahun 2006. Itu skuad AC Milan tahun 2006. Silakan bisa kalian cek betapa bagusnya skuad pada era itu. Di masa 2003 sampai 2007 Milan mungkin adalah salah satu penguasa Eropa pada masa itu. Dan akhirnya di tahun 2006 itu Italia menjuarai Piala Dunia lawan Prancis kala itu. Nah, di situ saya menyaksikan sendiri sampai begadang, benar-benar sampai pagi, dan saya membuat suatu bagan dari awal pertandingan sampai akhir Piala Dunia. Itu nggak tahu gambarnya di mana, ingat sekali itu.
Tapi sangat disayangkan sang legenda, sang kapten Paolo Maldini sudah pensiun di timnas Italia. Singkat cerita lagi, di era 2007 AC Milan akhirnya berhasil menjuarai Liga Champions ke-7-nya. Tapi sayang banget pas itu era-eranya saya ujian, kalau nggak salah ujian akhir SMP menuju ke SMA. Jadi setelah itu hilang, nggak pernah lagi ngulik bola. Terus apalagi pas ngekos nggak pernah lagi. Setelah itu singkat cerita sampailah di era 2011, pas sudah mau masuk kuliah, barulah saya akhirnya menonton lagi Serie A dan mengulik-ngulik lagi. Nah, itu mungkin cerita singkat tentang bagaimana awalnya saya menyukai sepak bola dan kenapa AC Milan. Nah, tapi di sini nanti kita akan membahas beberapa berita-berita bukan hanya tentang AC Milan. Insya Allah, semoga saya bisa juga membahas liga-liga yang lain seperti Liga Inggris, Liga Spanyol, Liga Jerman, Liga Prancis dan sebagainya, yang menurut saya menarik buat saya kulik, gitu aja sih. Tapi sementara kita perkenalan dulu. Semoga ini menjadi berita yang bermanfaat, semoga menjadi bahasan yang nantinya bisa menghadirkan bintang tamu mungkin teman-teman saya sendiri yang notabene menyukai sepak bola. Apalagi di era sekarang sepak bola itu adalah menjadi menjadi liga menjadi olahraga yang paling digemari di dunia. Oke, mungkin sementara perkenalan sebatas itu dulu. Nanti kita lanjut part 2 di episode selanjutnya. Ketemu lagi di channel Bacipa. Terima kasih.